Semuanya, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Ku ucapkan selalu syukurku atas kesehatan, kemudahan dan semua hal-hal baik yang terjadi. Sehat wae wes jan alhamdulillah, bisa pola hobah ya bunda bundi. Kalau sehat mau jaranan jumpalitan yo bisa ya bunda bundi. Nah, video kali ini aku akan membereskan berbagai macam keberuwetan dalam kehidupan ini. Salah satunya ya ini membereskan barang-barang setelah pindahan, yo bersihin rumah sebelum lebaran yo bunda bundi. Yang tadinya aku itu sudah menyepelekan, merasa diri ini otot kawat tulang besi, gigi gergaji, helang rikiti kayu kuinggo. Maka dari itulah tidak boleh kita itu menanamkan setitik rasa sombong dalam diri ini. Kualit nanti Anda ya. Kalau sombongnya sedikit kualit, kalau sombongnya besar kualat. Oke, dengan sedikit tenaga banyak gaya ini aku tidak sendirian yo. Aku ajak suamiku turut andil dalam membereskan semuanya. Berhubung kalau beberes ini minum adalah hal yang utama untuk mempertahankan stamina yo. Jadi beres-beresnya aku pilih malam hari yo bunda bundi supaya tidak teler lagi yo everybody. Rame kalau Ramadan beres-beres malam kayak gini, sampai malam ada yang tadarusan yo. Jadi vibes-nya itu nggak ada serem-seremnya ya bunda bundi. Oh ya, ngomong-ngomong serem-sereman, nanti aku ceritain cerita horor yang tidak lebih horor dari kehororan nggak pegang uang. Cerita horor di rumah ini ya bunda bundi yang aku alami dari pertama aku hijrah ke sini ya bunda bundi. Nanti tak ceritakan yo, ini aku bereskan dulu bantal guling yang penuh dengan corak pulau-pulau yo. Pulau-pulau iler ya bunda bundi. Ini udah dijemur, udah dicuci, tapi yo coraknya masih membekas menjadi kenangan yang tidak bisa lepas. Lah apa nih? Nah, ini semua sarung bantal diganti yo, supaya virus-virus enyah yo everybody. Diganti semua sarung bantal, spray semuanya diganti karena serumah-rumah ini sakit semuanya yo bunda budi. Virusnya itu udah seperti covid itu loh yo everybody, nggak hilang-hilang malah menyebar. Jadi kami itu apa jenenge ngono kuwi, apa jenenge membatasi berhubungan sosial ngono apa jenenge iki? Lockdown itu apa namanya yo? Diisolasi mandiri yo bunda bundi. Jadi kami itu mengisolasi diri kami secara mandiri agar supaya virusnya tidak kemana-mana. Nah, karena semuanya sudah mulai enakan hari ini dan supaya segera enyah virus-virusnya ya bunda bundi, ini aku dan suami memutuskan menyegerakan membereskan keberantakan yang kalau didiemin ini bukannya sadar tapi malah makin berantakan ya bun. Tidak bisa diajak silent treatment. Emang bagusnya semua itu dibicarakan, diselesaikan, dibereskan agar tidak semakin merembet kemana-mana. Oh ya, ini kami beberesnya sampai malam banget ya bun. Pokoknya makan waktu 3 jaman, dari zaman megalitikum sampai zaman Gen Z, Gen Alpha, Gen Deng. Makanya tak cepet no videonya agar supaya saya tidak menggeh-menggeh ini ngisi suaranya. Plus bunda juga tidak bosan, bundi tidak jenuh, bunda bundi tidak muak menonton video beberes ini. Semoga capeknya nggak kerasa sampai ke sana ya bunda budi. Ini jangan aslinya capek kewasel ya pun. Paginya aku wis ngosek WC, wis mengosek is membersihkan kamar mandi ya bunda bundi yang menyumbang kaku pegelinu bangkeanku serta otot-otot daku ya bunda bundi. Ini ditambah lagi membereskan ini, masya Allah. Besok masih lanjut lagi karena ini belum selesai ya bun, belum bongkar kardus yang baju-baju. Wis rasanya pengen tak paket no. Kalau dapat duit paket baju tak paket no wae ya bunda bundi. Saya sopo sing arep nuku gombal mugi yo. Wes lanjut aja, ini langsung tak bereskan, tak sapu. Kenapa tuh aku nyapunya itu bolak-balik? Ini aku sedang bergelut dengan angin ya bunda bundi. Nyapu di sebul angin, hanger saling cemrintil ya bunda bundi, itu menjadi sebuah hambatan pekerjaan yang nyata adanya membuat emosi gendeng jiwa ya bunda bundi. Apalagi kalau PMS menemukan hal seperti itu yo, gelut karo sapu aku.
Janjane pengen pakai penyedot debu tapi males ya bun, wis ndang cepet pakai sapu ndang wet gitu loh ya, sampai ke sudut-sudut. Kecuali kalau ini rumahnya sudah bersih, wis gak ada debu-debu, nanti baru pakai vacuum cleaner ya Bunda Bundi. Karena ini masih kotor pol ya, debune wakeh, aku males buang-buang kotoran, nanti bersihin lagi vakumnya ya. Jadi ini tak sapu wae ya Bunda Bundi. Nanti kalau bener-bener udah bersih sampai ke sudut-sudut, serawang-serawang wis podoknya, baru deh nanti kalau beres-beres lebih ringan lagi gitu. Karena ini kan di tembok-tembok di belakang kursi masih ada sawang-sawang, sawang sinawang ya Bunda Bundi, sawang-sawangan, sawang laba-laba. Nah ini langsung tak bereskan. Itu tadi kardusnya kan di tengah ya bun, di ruang tamu, jangan bertek pokoknya berantakan pol gubilani. Ini tak bereskan, tak singkirkan ke sana karena mau tak beresin di sana nanti selesai beres-beres ini, selesai mandi ya Bunda Bundi. Karena ini keringetan, aku kegobiasan ya Bunda Bundi, jadi harus dibersihkan yang kotor-kotor dulu. Kalau baju-baju ini kan bersih, jadi kalau badannya masih kotor penuh dengan debu dan dosa-dosa aib dalam dunia ya, harus dibersihkan dulu supaya nanti nggak nempel ke baju-baju yang bersih di dalam kardus itu ya bun, untuk dimasukkan ke dalam lemari ya Bunda Bundi. Nah ini aku pasang gorden ya Bunda Bundi supaya tidak diintip sama demit. Yo ndak diintip juga. Oh ya, tak ceritain ini ceritanya alurnya maju mundur cantik ya Bunda Bundi. Jadi kemarin itu kan anakku waktu baru pindah ke sini tuh tidur di kamar depan ya Bunda Bundi. Di kamar depan ini yang di sebelah kananku ya Bunda Bundi, ini ada kamar satu. Nah di situ tuh ada peninggalan Mbak ya Bunda Bundi. Kalau bahasa Jawane itu dinamakan gaman ya Bunda Bundi, dan belum bisa memindah karena itu dulu dipasrahkan sama kakaknya suami seperti itu, dan belum dibawa sama dia, belum dibawa ke tempat tinggalnya yang sekarang, masih ditinggal di situ dan masih rutin dimandikan dan sebagainya kayak gitu sama orang. Kalau aku sama suami enggak ya, karena kami tuh tidak mempercayai adanya hal seperti itu, tapi kami tidak mau meyakini ya Bunda Bundi, jadi tak biarkan. Cuman di situ masih ada ya Bunda Bundi. Dan karena adik Esal itu kan masih kecil ya Bunda Bundi, dia sangat peka sekali. Nah dia bolak-balik tidur di situ. Tadinya sudah aku kasih tahu jangan tidur di situ karena mamahnya ini sangat merinding dong, no yo, sangat firasatnya nggak enak. Akhirnya bener aja dia itu demam sakit ya Bunda Bundi. Terus malamnya itu dia bilang katanya waktu aku pindah ke kamarku, ke kamar yang belakang di sisi kiri ini, dia itu melihat padahal jendelanya itu ada gordene, ditutup jendelanya ada gordennya. Katanya di jendela itu ada kakek-kakek yang tersenyum melambai-lambaikan tangan mengajak adik Ezal seperti itu. Ya Bunda Bundi, merinding aku, ini cerita di lokasi kejadian yang bener aja Mbah, I'm so sorry Mbah. Dan lagi adik Esal itu baru aja tadi bercerita kepadaku kalau semalam dia itu bilang didatengin sama nenek-nenek bawa karungnya isi hantu kecil-kecil. Demi tekopel Bunda Bundi. Terus aku bilang anakku jangan takut karena mbakmu ini lebih menakutkan dari itu. Padahal asli nih aku dewe wedi. Pokoknya banyak sekali kejadian ya, itu yang dialami adik Esal. Karena adik Esal itu baru lahir di sini cuma beberapa bulan, terus tapi langsung pindah ya Bunda Budi, jadi nggak nempati di sini. Dan termasuk adik Esal itu baru di rumah ini, karena kalau ke sini tuh nginepnya cuma sehari 2 hari kayak gitu ya Bunda Budi. Dan ini tinggal di sini sekarang, mungkin perkenalan yo everybody, merinding dong ini aku ceritanya yo. Laura ya Mbah iki putune, memang bukan cucunya ya, ini memang apa tuh jenenge, kita tinggal berdampingan seperti itu, jangan saling mengganggu yo everybody. Iki aku ngandani bae tapi aku dewe wedi. Posisinya ini aku bercerita ngisi suara di kamar sendiri di sebelah pintu yang aku melihat sosok ketunggu kiri. Bukan sosok hitam berbulu domba. Bukan Mbah Amit. Jadi merinding iki, bulu hidungku, bulu ketekku, bulu mataku bergetar seperti terterak angin makwing. Rada api ya ngono ya Bunda Bundi. Dan ini malah ada cerita yang lebih gong tapi bukan dugong, lebih membagongkan lagi dari sepupu suami yang dari Jakarta. Waktu mudik tidur di kamar depan ini ya, kamar yang tadi adik Esal melihat itu, malam-malam dia itu ketakutan ya, nggak mau cerita tadinya. Giliran tak paksa cerita beberapa hari kemudian dan dia bercerita, aku yang ternganga. Katanya dia itu sewaktu tidur digermeti, digerayahi oleh tangan berkuku panjang dengan nail art yang sangat seram. Entah dicengkram apa dipeluk, waktu itu aku lupa ceritanya. Pokoknya seingatku dia digermeti makhluk itu, padahal tidurnya itu ramean yo Bunda Bundi di malam Ramadan yo. Wis arep lebaran itu. Dan sampai sekarang dia itu tidak
tidak mau tidur di kamar itu, bahkan setiap mudik dia itu nggak mau tidur di rumah ini. Itu dia anak IndiHome yo, dari kecil dia itu indigo yang bisa melihat sosok ketakazat mata. Nah, kesaksian ini semakin akurat saat adikku Tivo sing bontot ikut nginep di sini. Dia melihat sosok Mbak Kun di pintu kamar itu, di pintu kamarnya berdiri menjejek dia Bunda Budi, pokoknya berdiri dia di situ diem aja. Sepertinya memang aku harus memanggil Mister Tukul. Nggak ya, bercanda Mbah, bercanda. Ini aku hanya bercerita ya Bunda Budi. Ya Mbah yo. Pokoknya percaya nggak percaya, aku bisa kaya raya, kaya duit, kaya hati, kaya pikiran, kaya iman. Amin. Apa tuh janiki? Pokoknya dibalik peristiwa apapun kita harus tetap berdoa yang baik-baik. Cerita seperti ini tidak akan menyeramkan kalau kalian belum pernah mengalami sensasinya sendiri, apalagi anakmu sing cerita ya Bunda Budi, anak yang tidak pernah berbohong ataupun mengarang cerita. Dan sewaktu kejadian itu adik Esal dihampiri kakek-kakek di jendela kamar itu. Waktu kejadian malam-malam itu adik Esal sampai kejang-kejang ya Bunda Budi. Setelah diperiksa sama budinya suami sebelah rumah ini yang bidan ya, budinya itu bidan, bukan kejang karena demam, karena adik Esal memang nggak ada riwayat kejang sedari bayi. Ini udah 3 tahun usianya, tapi mungkin ya itu karena ketakutan ya Bunda Budi. Kejangnya itu karena dia bener-bener ketakutan. Adik Esal itu nggak cerita waktu itu juga ya Bunda Budi, ceritanya keesokan harinya ke Mbah Kung sama Mbah Bu. Waktu dia main, tiba-tiba dia cerita itu, dan kejadiannya tengah malam banget sekitar jam 1 ya Bunda Budi. Waktu kejadian itu jam 1, dia ceritanya keesokan harinya gitu loh pokoknya intinya. Padahal kejadiannya itu bener-bener di bulan Ramadan ya Bunda Budi, dan anak kecil itu nggak bisa berbohong, dia menceritakannya kepada mbahnya. Dan mbahnya tidak takut sih, tapi ya rodok takut. Tadinya mbahnya itu sangat tidak mempercayai hal-hal seperti itu, bodoh amat gitu loh ya Bunda Budi. Dan sekarang semenjak diceritain sama cucunya ya rodok percaya seperti itu. Sebelumnya yang paling sering mengalami hal-hal seperti itu adalah diri ini, aku ya Bunda Budi, waktu pertama tinggal di rumah suami ini ya Bun. Setelah menikah aku itu hamil 7 bulan, aku berhenti kerja, terus dari kos-kosan aku pindah ke sini ya, hidup di rumah indah mertua. Bener-bener indah ya Bunda Budi, yang horor itu bukan mertuanya tapi demitnya. Di sini itu pertama aku tinggal di sini waktu hamil, aku itu sempet demam kayak gitu ya Bunda Budi. Terus di balik pintu ada wowo ya Bunda Budi yang berdiri di balik pintu, benar-benar aku melihatnya ya Bunda Budi. Terus aku juga ke kamar mandi itu melewati tempat sholat ya Bunda Budi, dan di pojokan ada itu wowo juga ya Bunda Budi. Pokoknya ya aku sering sekali melihat penampakan, mungkin perkenalan ya Bunda Budi. Terus aku juga waktu masih hamil Mas Watan itu masih di dalam perut, serasa anakku itu diambil sama orang yang pakai kebaya dan dia tersenyum. Hantunya itu sangat ramah sekali di sini, selalu tersenyum. Kayak selalu cengenges yo, persis kayak aku cengenges ya Bunda. Terus suatu hari waktu Mas Watan apa tuh jenenge itu masih dalam perut ya, yang tadi masih dalam perut, terus rasa Mas Watan tuh bayinya dibawa pergi sama dia, tapi aku berteriak dan merebut bayinya, padahal Mas Watan masih di dalam perut belum lahir. Nah setelah Mas Watan lahir berumur beberapa bulan gitu ya, sering main ke tempat mbahnya, ke tempat adik iparku sebelah rumah ini ya Bunda Budi. Dan waktu maghrib itu rencananya mau aku jemput karena maghrib mau aku ajak pulang. Nah di lorong itu saya bertemu dengan orang yang seperti Joker, tersenyum sangat lebar, berjalan dengan cepat menghampiri saya, dan aku berteriak langsung, "Mbah, itu ada apa?" Seperti itu. Terus langsung dikejar sama mbahnya ke belakang ya Bunda Budi. Saya pikir itu si Wowo yang menyerupai, ternyata itu adalah katanya Mbak itu adalah gaman yang ada di rumah ini ya Bunda Budi, yang ada di kamar depan. Seperti itu ya Bun, semoga segera diambil ya gamannya, karena saya sangat-sangat merinding dong. Dan sangat ya pokoknya kurang suka seperti itu ya Bunda Budi. Jadi ya semoga segera diambil sama kakaknya suamiku, sama kakak iparku ya Bun, mohon doanya. Nah tapi sekarang aku bener-bener sudah sangat tidak takut, karena mungkin perkenalan ya, dulu baru tinggal di sini. Kalau sekarang sama sekali aku jarang banget
banget melihat hal-hal seperti itu. Tapi kalau aku sudah merasa merinding ke kamar mandi, aku minta ditemenin ya Bunda Bundi, karena kamar mandinya itu kan bukan di rumah yang tengah ini ya, di belakang. Kalau kemarin Bunda Budi bertanya ada bangunan di belakang rumahnya Mbak Terry, ya memang karena rumah yang baru ini diapit sama bangunan lama, bangunan rumah Mbak yang dulu di bagian depan sama bagian belakang. Seperti itu ya Bunda Bundi. Next time kalau udah beres, sudah rapi semuanya, home tour ya, supaya kalian tahu gambaran rumah ini. Seperti itu ya, memang dimanapun kita berada pasti ada makhluk-makhluk seperti itu karena kita hidup berdampingan. Jadi ya memang tidak perlu dipermasalahkan ya, cukup menjadi pengalaman seperti itu. Kalian yang IndiHome ya bisa dijelaskan di sini melihat apa apakah kalian Anda apakah kalian melihat sosok tunggu kiris ya di sini? Pokoknya memang ada dimanapun tempatnya, aku yakin ada. Tapi kalau pengalaman adik Esal yang melihat seperti itu di rumahku yang lama di perumahan itu tidak pernah melihat hal seperti itu. Adik Esal itu nggak pernah melihat hal-hal yang menyeramkan di sana. Tapi di sini baru pindah beberapa hari, beberapa minggu ya Bunda Bundi, dia langsung disambut seperti hal-hal yang aku lihat ya. Aku rasa yang memperlihatkan diri di jendela kamar memanggil adik Esal padahal gorden ditutup itu adalah sosok Joker yang waktu itu menghampiri aku dengan berjalan begitu cepat ya, alias teman yang ada di depan itu ya Bunda Bundi. Ini ceritanya nggak ada lucunya loh, sumpah merinding gue. Nah, tapi yo tergantung keyakinan orang-orang masing-masing yo Bunda Bundi. Karena hidup ini wes sangat-sangat horor kalau tidak punya duit. Jadi hal-hal yang lebih horor menurutku adalah tidak punya duit. Tidak memegang uang, yang memegang kepala itu adalah hal-hal yang sangat horor daripada kehororan ini. Ya Bunda Bundi, menurutku mereka menyambut ya, karena selalu menampakkan diri dalam kondisi tersenyum lebar ya Bunda Bundi. Jadi ya memang seperti itu ceritanya. Ya sekian, ojo cerita horornya, wes cerita yang lucu-lucu wae ya Bunda Bundi. Nah, ini langsung aja disapu-sapu, dibersihkan supaya nyah semua kehororan ya Bunda Bundi. Suwe-suwe iki kok tak puasangi lampu sing padang sokle pisan ya ben ora medeni. Tapi nggak serem ya Bunda Bundi, ini hanya beberapa orang yang mengalami, ada banyak orang selain aku yang mengalami tapi nggak semuanya. Bahkan Mbah Kong sama Mbah Bu ini malah nggak pernah ya Bunda Bundi, karena mereka pemilik rumah ini, jadi nggak pernah diperlihatkan hal-hal seperti itu. Tapi suamiku juga pernah ya Bunda Bundi. Nah, ini langsung aja tak sapu semuanya supaya tidak horor. Janjane iki nyapu bengi-bengi iki ya horor, ngene iki kok resik-resike bengi amit ya Mbah. Karena kalau siang haus Mbah ini cucunya. Langsung disapu semuanya ya Bunda Bundi. Iki aku sudah berusaha untuk mengurangi vibes horor dengan menyapu menggunakan sapu duk atau sapu yang kayak gini loh, yang tak pegang ini. Lah kok tiba-tiba suamiku jedol dengan sapu sodo delengen loh. Lah koyo nini pelet nyapu sodo bengi-bengi horor. Jadi memang jantenan ki bojoku. Deloken lho, malah nyapu sapu sodo. Wis dikandani ini aku nyapu luar pakai sapu duk supaya enggak serem-serem banget. Malah dia pakai sapu sodo. Wes lanjut. Untung ini sebenarnya vibes-nya itu bener-bener Ramadan banget, jadi sangat-sangat ceria dan tidak ada serem-seremnya ya Bun, karena banyak yang tadarusan, rame banget ini suaranya ya Bunda Bundi, makanya kami beres-beres malam nggak apa-apa ya, supaya segera beres dan bersih dan tidak horor ya Bunda Bundi, dibersihkan semuanya agar tidak ada kehororan dalam kehidupan. Nah, ini alhamdulillah anakku lanang tadi memang aku singkirkan ke depan supaya tidak terkena debu ya Bunda Bundi. Ini aku pakai masker karena nggak kuat ya bengek, selain itu ya welek tenan iki aku, jan welek kalau ya Bunda Bundi, jadi yo jangan diperlihatkan yang elek-elek ya. Jadi aku tutupi menggunakan masker agar supaya tidak terkena debu, ini juga agar supaya tidak terlihat keburikanku ya Bunda Bundi. Nah, langsung tak bereskan semuanya. Ini sudah beres bersih, tapi aku udah kecapean sama suami jadi nggak langsung dipel ya Bun. Besok mau diulang nyapu lagi, dibersihin baru dipel supaya benar-benar bersih kayak gitu ya Bunda Bundi. Belum dipel. Ini mau pakai apa tuh jenenge kuwi, ngepele nganggo apa ngono kayak jenenge Wipol ya, supaya virusnya nyah semuanya bersih ya. Nah, sudah selesai beres-beres malam ini yang jadinya malah cerita horor everybody. Ya wis lah ya, gak popo, karena kemarin banyak yang request cerita horor. Sebetulnya banyak banget pengalaman horor yang lain-lain di rumah ini. Ada banyak ya yang datang lewat mimpi, terus kejadian juga di depan mata. Itu aku banyak terjadi di sini. Tapi ya wis lah, itu aja ya yang diceritakan ya, karena aku sendiri takut cerita kayak gitu ya everybody. Wes sudah selesai, enak banget nongkrong
tolong di sini ya Bunda Bundi besok jadwalnya membersihkan tempat sholatan yang aku pakai untuk menyimpan barang-barang ya, supaya tidak horror vibes-nya nanti tak bersihkan ya. Kalau kalian mau tahu sudut-sudut rumah ini, ditonton terus videonya ya everybody. Oke, sekian dulu ya Bunda Bundi videonya. Mohon maaf karena banyak kurangnya, banyak salah-salah kata, malah cerita kemana-mana ya Bunda Bundi. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya ya Bunda Bundi. Suaranya entek. Astagfirullahaladzim. Oke, sekian. Wassalamualaikum. Bye-bye.